Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi bacaan hari Minggu. Kali ini kita akan dengarkan sama-sama bacaan dari Minggu 5 Desember 2021, hari Minggu Advent yang kedua. Bacaan pertama diambil dari kitab Baruk bab 5 ayat 1 sampai dengan 9. Hai Yerusalem, hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraanmu, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal. Sebab di bawah kolong langit seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dari pihak Allah engkau akan diberi nama abadi, damai sejahtera, hasil kebenaran, dan kemuliaan hasil takwa. Bangkitlah, hai Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian. Tengoklah ke timur, lihatlah, anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus. Mereka berkumpul dari tempat matahari terbenam sampai ke tempat terbitnya. Bersukarialah, karena Allah telah ingat kepada mereka. Memang dahulu mereka pergi daripadamu dengan berjalan kaki, digiring oleh musuh. Tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Mereka diusung dengan hormat seolah-olah di atas tandu kerajaan. Sebab Allah memerintahkan supaya segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi diratakan, supaya sekalian jurang ditimbun menjadi tanah yang rata. Dengan demikian, Israel dapat berjalan dengan aman di bawah naungan kemuliaan Allah. Hutan rimba dan segala pohon yang harum semerbak pun menaungi Israel atas perintah Allah. Sebab Israel akan dituntun dengan sukacita oleh Allah, oleh cahaya kemuliaannya, dan dengan belas kasihan serta kebenarannya. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 4 sampai 6 dan ayat 8 sampai 11. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian, kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6.
Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Teman-teman semuanya, bacaan pada hari Minggu Advent kedua ini penuh dengan harapan, tapi juga penuh dengan peringatan. Apa maksudnya? Kita lihat pada bacaan yang pertama, nubuat dari Baruk. Tuhan menyampaikan pesan kepada Yerusalem, "Hendaklah engkau menanggalkan pakaian kesedihan dan kesengsaraan, lalu mengenakan perhiasan kemuliaan." Ada perubahan dari kesedihan jadi kemuliaan. "Hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah." Lalu seri wajahmu akan dipertunjukkan oleh Allah. Dengan kata lain, kamu akan bersuka cita dan Allah akan memperlihatkan sukacitamu. Allah akan memberikan kamu nama damai sejahtera hasil kebenaran, kemuliaan hasil takwa. Dengan kata lain, kebenaranmu itu akhirnya sampai pada buahnya, yaitu damai sejahtera. Ketakwaanmu itu pada akhirnya sampai pada buahnya, yaitu kemuliaan, dan itu akan segera datang. Bangkitlah Yerusalem, tengoklah ke timur. Memang dahulu mereka pergi dengan jalan kaki digiring musuh, tetapi kini mereka dikembalikan kepadamu oleh Allah. Allah berinisiatif untuk melawat, memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kemuliaannya atas umatnya. Nah, nubuatan ini digenapi. Lewat apa? Lewat kedatangan Yesus. Pada bacaan Injil, kita lihat bagaimana Yesus itu yang dijanjikan Tuhan lewat nubuatan Baruk, terang, kebenaran, kemuliaan, pertobatan, akhirnya datang. Dan kedatangan Yesus itu bukan cuma mitos atau legenda. Kalau kisah legenda itu biasa dimulai dengan kalimat pada suatu waktu atau konon pada masa tertentu suatu hari. Tetapi bacaan Injil memperlihatkan bagaimana Lukas mencatat periode dalam sejarah yang spesifik, sehingga ini memberikan peneguhan, keyakinan bagi para pembaca bahwa Allah sungguh-sungguh hadir. Ini sungguh-sungguh kisah sejarah yang nyata. Tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus menjadi wali, Herodes menjadi raja Galilea. Lukas memperlihatkan sebuah jendela waktu atau periode dalam sejarah yang pasti. Pada saat itu Yesus datang. Maka Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Janji yang dinubuatkan Baruk digenapi, dan sekaranglah waktunya, kata Yohanes. Bertobatlah, ayo cepat, ayo berubah, siapkan jalan, sebab Tuhan mau menyelamatkan kamu. Nah, sebagaimana nubuatan Baruk digenapi dengan kedatangan Yesus yang real, yang nyata, begitu juga seruan Paulus kepada jemaat di Filipus bahwa Yesus akan datang lagi juga nyata, juga sungguh-sungguh janji yang akan digenapi. Buktinya nubuatan Baruk
digenapi waktu Yesus datang. Maka waktu Paulus berseru bahwa dia akan datang lagi, kita boleh yakin bahwa dia sungguh akan kembali untuk menggenapi semua janji-janjinya. Janji apa? Janji bahwa waktu kita sungguh bertobat, kemuliaan Tuhan akan menaungi dan menyertai kita. Maka Paulus berkata bahwa Allah yang memulai karya baik akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Semoga kasih-Mu berlimpah supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Artinya Paulus mengingatkan bahwa siap-siap loh, seperti halnya Yesus datang menggenapi nubuatan Baruk, begitu juga dia akan datang kembali untuk menggenapi semua janjinya. Maka waktu dia datang, biarlah kita kedapatan kudus, suci, tidak bercela. Maka pesan Minggu Advent kedua ini, berubahlah, bertobatlah. Kedatangan Tuhan itu bukan sesuatu yang ditakutkan, karena waktu kita sungguh bertobat, kedatangan Dia membawa harapan dan sukacita karena kasih-Nya sungguh nyata bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.